Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Januari 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah main eventnya pada minggu ini karena nanti malam kita akan ada yang namanya data NFP di Amerika. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, ini tumben ya, untuk pergerakan gold sebelum NFP itu nggak kambuh penyakitnya, karena biasanya beberapa bulan kemarin ya, kalau nggak salah dari November atau Oktober, setiap mau NFP itu ada aja kambuh penyakitnya ya. Penyakit kambuh tuh maksudnya nggak jelas arahnya itu loh, arahnya ini maunya turun atau naik, dihantam atas bawah gitu kan, move-nya nggak bener. Ini tumben nggak ada penyakitnya, sembuh dia nih ya. Ibaratnya kayak seperti itu. Clear banget ini dari hari Selasa, Kamis ya, Selasa, Rabu, Kamis nih clear banget pergerakannya itu naik, walaupun setiap dia naik dibanting turun, naik dibanting turun, naik dibanting turun. Jadi ini normal lah ya pergerakan. Oke, untuk nanti malam prediksi NFP-nya itu jujur NFP untuk nanti malam itu sedikit rada kacau ya. Kenapa? Karena kalau dilihat di sini kan untuk tingkat data NFP nanti malam itu sebelumnya 227.000. Nah, konsensus dan forecast di sini cukup lumayan jauh perbedaannya ya. 160.000 dan 200.000. Nah, ini yang sedikit rada rada nggak masuk gitu kan. Kemudian tingkat penganggurannya itu diperkirakan akan flat 4,2 atau 4,3. Sedangkan tingkat pendapatan rata-rata per jam yang month of month itu diperkirakan akan turun sedikit ke 0,3. Sedangkan yang tahunan akan sekiranya flat di 4%. Untuk dari segi government payroll diperkirakan turun ke 15.000. Kemudian manufaktur payroll turun juga. Kemudian non-farm private payroll itu juga akan turun. So far sih konsensusnya di sini semuanya turun kecuali tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan rata-rata per jamnya. Sebenarnya sih ya, kalau dilihat dari data kemarin, mana dia ya? Hari Rabu ya. Ntar kita buka hari Rabu karena kita perlu tahu untuk data tingkat pengangguran mingguan ya. Untuk kita lihat dari sini aja lah ya. Dari tingkat pengangguran mingguan itu kan kalau nggak salah mengalami sedikit penurunan ya. Jadi sebentar saya balikkan dulu. Untuk tingkat pengangguran mingguan itu kalau selama bulan Desember ya, start dari tanggal 5 Desember ini kan 224.000, 242, 220, 219. Ini dari November lah, November akhir ya, 213 naik ke 24, naik ke 42, turun ke 20, turun ke 19. Jadi ini bisa dikatakan naik sebenarnya, karena kan dari 13 ke 24 itu naiknya 11, kemudian naiknya di sini juga lumayan 20-an, kemudian turun juga di sini 20, turunnya di sini cuma 1.000 gitu kan. Jadi ada sedikit kenaikan dari tingkat pengangguran. Jadi kalau memang tingkat penganggurannya nanti malam itu adalah ke 4,3, saya rasa sih di sini memang bakal memberikan dampak lumayan sih nanti malam ya. Untuk tingkat NFP sendiri ya, untuk range-nya saya rasa sih di sini kalau semisalnya nanti malam keluar di bawah 200.000 ya. Kalau sampai NFP nanti malam keluar di bawah 200.000, karena kan ADP kemarin itu keluarnya 122.000. Kalau semisalnya mengacu kepada data ADP, walaupun sebenarnya di sini terkadang data ADP itu nggak bisa dijadikan patokan benar untuk NFP gitu kan ya. Jadi kalau semisalnya ini memang bisa drop di bawah 200.000 nanti malam, ini bisa memberikan dampak yang lumayan lumayan yang bisa membuat indeks dolar itu untuk turun. Karena sebenarnya selama beberapa hari, mungkin kayaknya selama beberapa bulan ya, dari Desember itu, lebih tepat dari November lah ya, dari November semenjak Trump itu menang pemilu, indeks dolar itu bisa dikatakan nggak ada koreksinya yang sangat signifikan dari segi time frame yang besar.
ya. Karena kalau dilihat dari November ini kan sempat naik sampai ke 108, drop sampai 105 memang ya, dropnya sudah sekali. Kemudian dari Desember sampai sekarang ini nggak ada dropnya sama sekali. Jadi kalau misalnya data NFP nanti malam itu buruk ya, di under 200.000, maka itu bisa menjadi korelasi bahwa indeks dolar bisa lanjut koreksi ke bawah, dan berarti ini bisa membuat gold itu naik lagi. Nah, kalau semisalnya keluar di atas 200.000 gimana? Ya, kalau keluar di atas 200.000 lihat juga data sebelumnya ya. Jadi kalau data sebelumnya 227 dan keluar nanti malam adalah di 210 ataupun 211 tanpa revisi ya, itu saya rasa USD akan menguat sebentar, kemudian turun sedikit, kemudian ada naiknya lagi. Hanya akan terjadi surprise nanti malam jika keluarnya 200.000 dan melebihi data sebelumnya. Itu baru akan bisa benar-benar memberikan kejutan di market. Berarti otomatis indeks dolar bakal langsung terbang ke 110. Karena tadi kan kalau dilihat 109 ya, bisa langsung terbang ke 110. Kemudian gold bisa langsung balik lagi ke 2650. Under 2650, kemudian major pair itu rata-rata bakal bisa drop lumayan ya. Jadi kalau surprise-nya memang bisa seperti itu ya, kita manfaatkan satu kali gerakan aja. Untuk tingkat pengangguran di sini sih saya nggak akan terlalu banyak prediksinya, karena ini masih flat di 4,2. Hanya akan surprise kalau keluarnya adalah 4,1 dan 4,4. Walaupun ada 4,3 ya, walaupun ada 4,3 naik cuma 0,1%, tapi saya rasa itu tidak akan terlalu mengejutkan banget. Ada efek kejutannya, cuman nggak akan terlalu ekstrim. Kalau dia 4,1 dan 4,4, nah itu baru ya, itu baru benar-benar bisa memberikan dampak luar biasa ke market ya. Tapi kayaknya tinggal pengangguran sampai ke 4,1 dan naik sampai ke 4,4 kayaknya sih rada berat. Sepertinya sih rada berat, karena kalau dilihat NFP setiap bulan itu gainnya lumayan. Ini kan September 255, kemudian ini Oktober gara-gara badai itu drop ke 36.000, kemudian normal lagi 227. Jadi bisa dikatakan NFP di sini normal. Jadi tingkat pengangguran saya rasa nggak akan terlalu jomplang ke 4%, 4,1 atau nggak ke 4,4. Palingan 4,2 tetap atau 4,3. Itu sih. Tapi kalau mau dilihat lebih detail, sebenarnya sih saya rasa kita perlu lihat dari segi government payroll dan juga non-farm payroll private. Ini sih walaupun ini kan di dalam NFP ini ada yang namanya government payroll dan juga non-farm private payroll gitu kan. Walaupun ini NFP-nya bagus, kita juga perlu lihat dampak dari NFP itu lebih banyak kemana, apakah dari pemerintah ataupun dari sektor private, ataupun dari segi pekerja yang di manufaktur, itu sih. Kemudian untuk tingkat pendapatan rata-rata mingguan per jam ya, yang bulanan dan juga yang tahunan, saya rasa di sini nggak akan terlalu berdampak gimana sih. Nah, jadi untuk nanti malam NFP kalau bisa drop di bawah 200.000 itu akan surprise. Kemudian kalau terbang itu harus di atas data sebelumnya, berarti at least harus di atas 230.000. Itu baru bisa memberikan dampak lumayan signifikan di semua yang ada dolarnya, USD-nya ya. Oke, gold sekarang bagaimana? Kemarin ya, kemarin saya ngide maunya buat ambil buy di sekitaran sini ya, di sekitaran 2657 ya kan. Ini kan masih holding ya, 2657 masih holding di M15, sempat dia break tapi langsung di engulfing lagi di M30-nya. Di sini saya maunya ambil buy di sini, cuman nggak bagus banget sih, karena saya sedikit ragu ambil buy di sini soalnya. Nah, kemarin jadi saya itu ambil buy-nya di sini di 2662, target saya sampai 2675 dan keluar. Pas aja ini sampai 2675, saya juga infokan di grup, pas kena 2675 dan kemudian marketnya drop. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang buy kemarin di atas resistan seperti yang di sini saya gambarkan ya, ini pas banget, naik, turun retest, kemudian naik langsung ya sampai ke 2675. Kalau ada yang buy di sana itu kalian sudah lumayan lah ya bisa menikmati. Nah, untuk sekarang hari ini hari Jumat ada NFP juga, jadi ini bakal bisa menjadi apa ya, penentu apakah ini gold bakal bisa menjadi all time high lagi atau bakal bisa
drop lagi ya, drop lagi karena secara daily ini kita sudah bisa membuat yang namanya trend line ya, trend line minornya yang dari sini sampai yang dari sini sampai ke sini ya, ini adalah trend line minornya. Jadi ini trend line bisa kalian pakai kalau ingin melihat pergerakan internalnya dari daily yang ini adalah bullish ya. Ini bisa juga menjadi suatu support dinamis. Support yang statis. Jadi kalau dilihat kalau marketnya nanti drop di bawah trend line, itu bisa menjadi sinyal kalau ini marketnya bisa berubah menjadi bearish lagi dan bisa menjadi sideways besar lagi dari segi daily ya. Saya worry-nya seperti itu. Secara indikator ya, ini stokastiknya sekarang sudah masuk ke teritori yang overbought condition ataupun kondisi overbought, tapi itu hanya dari segi fast stokastiknya ya, yang fast aja. Yang fast baru masuk 83, kemudian yang slow itu masih di 7675. Secara bentukan bentukan mulutnya sih dia masih menganga lebar ya, belum mengecil. Jadi ini masih ada peluang marketnya itu masih bisa naik ke zona overbought ya, itu masih bisa ada zona overbought. Nah untuk daily sekarang adalah karena ini mepet dengan teritori 2685 seperti yang sudah saya katakan, jadi saya nggak bisa terlalu tinggi untuk market itu bisa naik, kecuali NFP nanti malam drop di bawah 200.000, keluarnya 190 atau nggak 160, mungkin 2700 lah ya, 2700 atau enggak saya sih paling tinggi sampai 2710 atau enggak 279 di sini. 279, 2710 adalah maksimum tertinggi hari ini jika NFP-nya merahnya sampai 160, 180. Karena itu kalau dilihat kan ke atas bisa sampai 300 pip ya kan dari jam sekarang. Itu. Kalau beyond itu ngelewatin 2710 jujur rada nggak bisa saya lihat untuk saat ini karena sudah hari Jumat juga, NFP juga. Jadi apapun bisa terjadi ya. Kalau dropnya bagaimana? Kalau dropnya ya kayak tadi ya, ini kan ada trend line juga. Jadi kalau trend line-nya ini di break memang nanti malam gara-gara NFP, berarti penurunannya itu adalah bisa sampai di 2633, sama-sama 300 pip di sini ya. Di sini 300 pip turun, kemudian ke atas 300 pip juga. Bahkan hampir 400 pip kalau ke atas. Sekarang kan di 2670 soalnya ya, itu. Nah itu dari segi daily. Kemudian dilihat dari segi H4, sekarang ini market secara H4 stokastik sih masuk ke teritori overbought ya, overbought dan ini stay. Nah ini saya sedikit was-was soalnya. Jadi kalau misalnya sebelum NFP ini drop stokastiknya drop sebelum NFP, itu sedikit bahaya. Kenapa? Karena itu bisa membuat stokastiknya turun, NFP-nya bagus, ini bisa dropnya lumayan parah ya. Ini saya sedikit worry soalnya dari segi H4, karena dari segi H4 juga di sini kalian bisa lihat target secara H4 memang belum kena ya. Kalau dipakai menggunakan extension Fibo ini kan belum kena ya. Ntar ini saya delete dulu deh ya, nggak banyak banget ini ada garis ya. Ini hapus dulu sebentar ya, nanti kita pasang lagi. Oke, dari segi H4 ini kan kalau ditarik secara extension Fibo-nya ini kan belum nyampe 1618. Hampir sih dia kena di 1272 di 2679 ya. Tertingginya itu kemarin 2678. Karena kan di sini sudah saya katakan di sini ada yang namanya support become resistance yang valid di 2674 2675. Jadi ini pas banget kena ya, ini kalian bisa lihat. Kena, masuk, tembus sedikit. Bagusnya sih ini sudah pernah ditembus ya, ditembus sedikit kemudian tutupnya sih masih di bawah zonanya, jadi sedikit belum bisa dikatakan pasti banget bisa di break, tapi ini sudah bolong temboknya ya, ibarat tembok ini sudah bolong, tinggal tunggu momentum aja marketnya bisa langsung terbang, itu sih ya, tinggal tunggu momentum aja nih marketnya bisa terbang, at least ini sudah dijebol. Targetnya adalah kalau memang 1272 ini sebagai pemberhentian untuk retrace turun dan mengejar target 1618 berarti sampai 2696
Di sini ada juga key level di 2700, which is ini adalah support become resistant juga yang valid. Sekaligus angka angka bilangan bulat di 2700 ya. Gitu. Maka tadi saya katakan kalau tinggi sih mentok-mentok sampai di 2710, 2709 atau enggak sampai 1618 lah di sini ya. Di 2696 atau enggak 2700. Oke. Nah, itu kalau dia misalnya naik. Nah, kalau dia turun, nah di sini perlu kalian perhatikan karena ada satu trend line yang bisa kalian pakai yang dimana di sini saya worry-nya ya. Ini saya worry. Ini sudah saya katakan, ini adalah ya, ini di sini marketnya ngebuat kembarannya ya. Di sini marketnya ngebuat kembarannya, yaitu kembarannya adalah di sini. Ini kembarannya ini. Ya, ini kembarannya. Memang sih secara trendline kelihatan, tapi di sini saya lebih prefer ini ada kembarannya. Ini kembaran dan ini. Ya, ini dan ini sama soalnya. Ini dan ini sama. Jadi kalau misalnya NFP-nya bagus, NFP-nya bagus benar. Ya, NFP-nya bagus di atas 230.000. Ini gampang banget dropnya. Jujur, ini gampang banget dropnya karena ini udah ya kalian tahu lah ini yang saya buat ya. Ini bakal dropnya luar biasa. Secara valid support sih tetap di 2646 ya, mau itu di H4 ataupun di H1 ini masih full support di 2646. Jadi kalau semisalnya kalian ada ingin open pada saat berita NFP, kalian lihat NFP-nya bagus, tingkat penganggurnya flat di 4,2, kalian instant sell nggak masalah, target maksimal sampai 2646 karena ini bakal bisa dibabat habis ke bawah. Ini saya worry-nya di sini soalnya kalau sekalinya NFP-nya bagus drop 2646 ya. Kemudian kalau marketnya masih bisa lanjut turun, ada powernya, close di bawah 2646, ngedrop lagi. Ya, ngedrop lagi sampai 2630. Sampai ini, sampai 2630. Berarti dengan demikian marketnya ngabisin semua liquidity-nya. Itu epic sih, ya. Kalau semisalnya itu memang terjadi, ya. Kalau semisalnya itu memang terjadi. Nah, kalau kita pakai time frame H1, tadi kan H4 untuk cari hitung-hitungan Fibo kan bisa sampai 2698 tadi ya, 1618 ya. Sebentar saya lupa di soalnya ya. Ini kalau kita pakai hitungan Fibo 1618, sebentar saya garisin dulu biar nggak lupa. Ini di 2696. Oke, ini sudah selesai. Ke H1 lagi ya. Ke H1 kita pakai besaran supply ini aja ya, kita pakai order block lah supply itu yang ada di 2685 di sini ya. Jadi kalau dilihat secara H1 sekarang kita hitung-hitungan pakai Fibo. Oke. Kita hitung-hitungan pakai Fibo yang dimulai dari dari sini ya, dari sini dropnya. Drop di sini lewatin kena 1272 dan kemudian turun, berarti bisa diubah dari sini sampai sini, kena 61,8 kemudian selesai, kemudian ditarik dari sini, kemudian dari sini kena 1272 dan selesai, ditarik dari sini ke sini, ini sudah kena 50%, kemudian marketnya OTW naik. Semisalnya ini memang OTW bisa naik, berarti tinggal dibalik aja lagi sekali. Kalau dibalik berarti mendekati 2682 dan 1618-nya terdekat ada di 2688 dan di 2682. Tetapi hati-hati di 2685 di sini ini adalah area supply H4. Jadi kalau kalian ada yang ngide buat nge-buy break di atas 2678, laku 100% Fibo-nya di sini, kalian jangan terlalu tinggi untuk ambil TP-nya. Karena saya worry-nya ini sekalinya kena suatu level penting dan supply juga drop di H4, ada rejection-nya lumayan. Tapi apakah rejection tersebut akan bisa mengambil ini? Saya rasa belum ya. Saya rasa ini hanya akan diambil jika NFP-nya terjadi. Jika NFP terjadi, ini saya rasa baru bisa diambil ini, dibabat habis semua. Itu sih. Jadi kalau ada yang mau ambil buy di atas saya rasa di atas 2674 secara time frame H1 ya. Bentar kalau saya turunkan time frame-nya lagi. Ya, ini saya delete lah areanya ya.
area saya delete supaya tidak bingung. 26, bentar ya, coba kita pakai area patahan aja di sini. Area patahannya di 2674 ya, 75 lah ya biar gampang. 2675 sampai di 2674, berarti beda 10 pip doang nih ya. Jadi kalau ada candle H1 close di kotak ini, di atas kotak ini ya, ini kotak yang saya buat lebih presisi soalnya supaya lebih gampang dilihat ya kan. Kalau ada candle H1 nanti close di atas ini, kalian ngide buat ngebuy silahkan, tapi targetnya jangan terlalu tinggi sampai ke 2690 2685, saya rasa jangan ya, karena sekali lagi besaran supply H4 itu gede ya. Besaran supply H4 itu dimulai dari 2680 soalnya ya. Jadi kalau harga sudah kena 2680, kalian boleh consider antara mau SL plus atau BEP atau keluar setengah atau keluar full juga terserah. Karena menurut saya jangan terlalu dipaksakan TP-nya ya. Karena terkadang itu kalau kita paksakan suatu area untuk dijadikan TP, terkadang itu kita bakal kesel sendiri. Ya. Kayak misalnya kemarin saya itu TP-nya di 2675, ya udah, walaupun ini naiknya sampai 2677 ya nggak masalah gitu kan. Karena terkadang pun ya marketnya nggak sampai level tertentu yang kita inginkan, marketnya malah lanjut turun. Dia ibaratnya belum kena suatu resisten ataupun support dan kita TP-nya di sana. Sudah mungkin saya sudah berapa kali merasakan soalnya ya. Beda lagi 1, 2, 3 pip itu nggak kena TP karena taruh TP itu terlalu perfect. Ya akhirnya apa? Marketnya ngebalik lagi. Ngebalik kena SL plus. Apakah saya sedikit kecewa? Ya. Karena di situ saya belajar jangan terlalu perfect banget nyari TP. Jadi yang penting kita dapat profitnya daripada kita harus kena SL plus gitu kan. Tapi kalau kalian yang tradingnya swing, ya itu beda cerita. Ini kan lebih ke intraday dan juga kayak scalping. Kalau intraday dan scalping itu jangan terlalu perfect. Kalau kalian swing, ya itu beda cerita. Karena kalau swing itu sebaiknya kalian jangan pasang TP, SL plus aja mainin. Ya karena swing kan pasangnya bakal lama. Itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu kan. Bahkan bisa sampai 2 bulan posisinya, bisa juga. Ya. Kalau ditanya saya mau buy, ya saya juga mau buy di sini di atas 2675. Kalau misalnya memang nanti breakout dan clear banget breakoutnya, benar-benar ada breakout retest, saya sih ambil posisi buy sih. Kalau saya nge-sell gimana? Saya kan nge-sell jika memang nanti NFP-nya buruk. NFP buruk saya auto sell, target sampai 2646 di sini. NFP buruk, sorry, NFP-nya bagus, sorry salah ya. NFP-nya bagus, saya akan auto sell dimanapun itu, targetnya sampai 2646. Karena sekarang itu yang bisa saya lihat ya. Kalau menggunakan dengan style kayak apa sih namanya, pakai trend base Fibo untuk ngitung gininya, pakai SK strategi itu kan. Ini 2683. Ya, 2683 adalah titik 100%-nya dari time frame H4. Walaupun 1618 kita ada di 2726, 2739, 2752 itu adalah yang tertinggi, tapi itu kan harus ngelewatin 2300 dulu, ya. Jadi ini adalah kesempatan terakhir. Saya rasa kalau kalian mau TP adalah di teritori ini. Ini banyak banget tabrakannya ya. 100%, kemudian H4 base drop dan juga supply, hati-hati. Jadi kalau dia ngebuy lagi dikit nih 2685 lah, atau enggak itu maksimal kalau yang paksa banget 2685. Kalau bisa sih saya pribadi 2680 sampai 2682 out, udah sih itu aja. Tapi kalau kalian menonton video ini marketnya sudah terlanjur lari dan kalian ingin nge-sell di teritori 2683, 2682 sampai di 2690, kalian mau nge-sell di sana silahkan. Cuman kalian juga perlu lihat jamnya. Jamnya itu jam berapa? Apakah mendekati NFP atau enggak? Karena nanti malam NFP-nya ini kan terjadi di jam, kalau nggak salah jam setengah 10 ya. Ya, setengah 10 WITA atau jam setengah 9 WIB. Gitu. Hati ya. Karena sekali lagi ini targetnya bisa sampai
tertinggi 2700 semisalnya NFP-nya itu buruk. NFP-nya bagus, drop sampai 2646. Lebih daripada itu, drop sampai 2630. Ya. Jadi, sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Kalau kalian ingin memanfaatkan momentum hanya saat news doang, silahkan. Ya. Kalau NFP-nya buruk, apakah auto buy? Yes. Auto buy-nya sampai mana? Lihat dulu. Ya. Kalau NFP-nya terjadi di teritori 2688 atau enggak di 2690, saya akan auto buy dengan target maksimal saya adalah sampai di 2705. Ya. Ketika sudah sampai 2700 mungkin saya akan keluar seperempat, kemudian TP maksimal saya adalah sampai di 2705. 2705. Udah. Melebihi itu saya rasa better di minggu depan baru saya akan trading lagi. Karena momentum dengan seperti itu saya rasa nggak perlu terlalu banyak ambil take profit. Ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.